Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Areza Nur Fatailah dengan NIM akhir 393. Saya di sini akan menjawab soal-soal UAS Gadai Syariah dari dosen Pak Zaini. Soal yang pertama itu jelaskan rukun dan syarat akad rohon secara rinci dan berikan juga contoh implementasi dalam praktek operasional lembaga Gadai Syariah di Indonesia. Secara garis besar, rukun rohon itu dibagi menjadi 5. Yang pertama rohin atau pemberi barang jaminan, yang kedua murtahin atau penerima barang jaminan, yang ketiga marhun, barang yang dijaminkan, yang keempat marhun bih, yaitu utang atau pembiayaan, yang kelima sigot atau ijab qabul atau akad. Syarat sah akad rohon. Para pihak itu harus balik berakal atas kemauan sendiri. Barang jaminan itu harus bernilai, halal, dan dapat dikuasai. Akad harus jelas dan saling ridho. Contoh implementasinya, di Pegadaian Syariah, akad rohon diterapkan dengan barang seperti emas, marhun, dan dana pinjaman diberikan berdasarkan nilai barang tersebut. Sigot dilakukan dengan akad tertulis atau lisan disertai perjanjian. Yang kedua, soal kedua, yaitu kelebihan dan kekurangan gadai syariah versus konvensional. Kalau dibandingkan secara garis besar, kelebihan gadai syariah itu bebas riba, hanya dikenakan biaya pemeliharaan atau ujroh. Terus akadnya lebih transparan, sesuai prinsip syariah yang diawasi oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah. Lalu kekurangannya, prosedur administrasinya cenderung lebih ketat, belum tersedia di semua daerah. Seperti itu. Lalu kelebihan gadai konvensional, prosesnya lebih cepat dan lebih praktis, banyak pilihan dan tersebar luas. Kekurangannya mengandung bunga dan akadnya kurang transparan dalam biaya tambahannya. Lalu soal nomor 3, jelaskan penyerahan marhun, penentuan mablek rohin, pengembalian marhun atau pelelangan jika wan prestasi, dan biaya ujroh. Secara garis besar, langkah-langkah operasionalnya yaitu pertama, penyerahan marhun. Marhun, nasabah menyerahkan barang, yaitu biasanya emas, sebagai jaminan. Yang kedua, Pegadaian menaksir nilai dan memberikan pembiayaan sesuai presentasi tertentu. Yang ketiga, nasabah dikenakan biaya untuk penyimpanan dan pemeliharaan, bukan bunga. Yang keempat, jika nasabah melunasi, barang itu harus dikembalikan. Yang kelima, jika gagal bayar, marhun dilelang, kelebihan hasil dikembalikan ke nasabah. Akad rohon atau jaminan, ijarah atau ujroh, dan wakalah atau perwakilan penjualan marhun. Yang keempat yaitu pendapat tentang prospek. Soal nomor 4 yaitu pendapat tentang prospek pengembangan gadai syariah Indonesia, yaitu peluangnya di Indonesia sendiri itu mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Terus akhir-akhir ini itu masyarakat sudah mulai tumbuh kesadaran tentang ekonomi syariah yang menghindari prinsip riba. Terus itu juga didukung oleh OJK dan Dewan Pengawas Syariah. Tantangannya itu seperti edukasi masyarakat itu masih kurang dan infrastruktur itu belum merata. Sebenarnya sangat potensial berkembang, apalagi dengan literasi keuangan syariah yang meningkat serta integrasi digitalisasi layanan.
Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.